Hai kawan, apa kabar? Kita berjumpa lagi dan salam sejahtera saja buat semuanya. Kali ini aku akan mengulas lagi untuk merakit solder flower ya. Coba akan aku tunjukkan yang sederhana dan skema juga. Adapun komponen yang dibutuhkan, komponen pokoknya ya, ini dimmer AC, dimmer DC. Jadi dua kontrol untuk mengatur tegangan out AC-nya dan DC. Juga dilengkapi power supply sederhana ya, untuk menyuplai kipas blowernya. Hanya sesimpel ini teman-teman. Ini komponen pokok ya. Adapun untuk panel digit hanyalah pelengkap sajalah, pemanis untuk memudahkan kita mengingat posisi. Biasanya menggunakan berapa volt, hanya seperti itu ya. Kemudian aku sediakan box kecil ini. Ini seukuran yang pernah aku buat kemarin untuk solder station. Jadi box kecil ini bisa muat ya teman-teman. Namun kalau disertakan panelnya maksudnya panel digitnya, sepertinya tidak muat ini untuk connect soldernya, tidak ada. Atau mungkin kalau dikasih panel digit yang kecil, mungkin seperti ini muat, tapi cuma satu. Kemudian power supply ini hanya untuk menyuplai kipas blowernya ya. Untuk elemennya sendiri langsung dari listrik yang dikontrol dimmer. Oke, agar panelnya muat banyak, caranya adalah yang biasa aku lakukan seperti ini teman-teman. Jadi ini peralon yang sudah aku press, akan ku potong untuk menggantikan panel depan ya. Jadi nanti agak tebal. Dengan begitu kita bisa suatu saat bisa menambah aksesoris lain untuk apa begitu, atau dikombinasi dengan solder station juga bisa, dikombinasi dengan eksternal power supply juga bisa, itu kalau tempatnya luas. Oke, ini aku potong jadi dua bagian untuk panel depan dan belakang. Juga dua lagi untuk tutup atas bawah seperti ini teman-teman. Ini peralon bekas yang sudah aku amplas sedikit bersih, jadi bisa memanfaatkan karena cari box seperti ini juga agak sulit ya, yang pas. Jadi dimodif saja untuk kotaknya. Nah seperti ini, kemudian ditutup atas bawahnya. Bisa dibaut nantinya. Oke, selanjutnya aku akan sesuaikan tempat untuk panel sebelum dilobangi. Kira-kira seperti ini nanti. Tampaknya cukup bagus di posisi ini. Oke, sejenak aku lobangi dulu teman. Nah, adapun hasilnya seperti ini.
Ini sudah aku pasang namun belum aku sambung untuk kabelnya. Komponen utamanya seperti ini teman, 2 dimmer, 1 AC 1 DC, dan voltmeter digit, voltmeter DC dan AC. Satu power supply-nya bekas player DVD, player CD itu loh. Itu cukup kalau hanya untuk memutar kipas saja. Kemudian aku tambahkan relay. Oke, seperti ini hasilnya setelah aku sambung. Ini aku lengkapi panel eksternal power supply ya, 12 volt, sekedar untuk coba-coba modul nanti atau cas baterai. Coba aku pasang dulu ya. Kemudian tutupnya seperti ini. Oke, cukup. Bautnya sekedar saja dulu. Saatnya untuk diuji. Nah, seperti ini posisi kipas blowernya teman-teman. Jadi gagang solder yang model ini blowernya sudah ada di handle ya. Kemarin ada yang tanya blowernya di mana. Jadi ada 2 jenis gagang solder, ada yang menggunakan selang agak besar itu. Yang menggunakan selang berarti blowernya ada di kotak. Kalau yang jenis ini blowernya sudah ada di handle. Dan ini switch untuk power supply. Coba akan aku cek dulu untuk power supply eksternalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hanya sekedar untuk mencoba saja. Nantinya bisa dipakai untuk cas baterai lah. Atau cek-cek modul sederhana yang hanya butuh 12 volt. Kemudian untuk cek bagian solder blowernya. Oke, ini belum panas. Tadi sepertinya kelupaan ya untuk soket bagian AC, soket elemen soldernya belum aku pasang ini. Coba aku buka dulu. Jadi elemen soldernya itu ndak menggunakan power supply ya teman-teman. Langsung ke AC lewat dimmer AC untuk mengatur tegangannya, tegangan yang masuk ke elemen. Pada dasarnya sama setiap solder itu teman-teman. Jadi tegangan yang masuk ke elemen diatur, bisa diregulasi. Dengan begitu
panasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau sudah paham seperti itu, bisa gunakan dimmer apa saja ya teman. Oke, elemen dihidupkan. Sepertinya panel digitnya redup ini. Tampaknya perlu diganti yang baru. Nah ini nyala cuma redup. Di posisi 75 volt AC saja sudah panas ini teman. Nah ini switchnya sudah bekerja, switch magnet ya. Jadi handle kalau diletakkan sudah dekat magnet itu mati. Saat tidak digunakan, solder blowernya akan off. Begitu cara kerjanya, lewat relay dan switch magnet yang ada di handle. Nanti aku jelaskan di skema. Kemudian ini posisi eksternal power supply yang aku cek dengan kipas. Tegangan kontrolnya sama yang digunakan dengan kipas blower. Satu rangkaian, cuma aku switch dengan relay. Perpindahannya seperti itu teman-teman. Untuk memperjelas rakitan, coba aku kasih skema ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti gamblang. Ini power supply di gambar kotak. Gunakan saja 12 sampai 15 volt saja ya. Sebenarnya 24 juga tidak apa-apa, tapi takutnya nanti kadang over untuk kipas bisa kebakar. Jadi maksimal power supply-nya 12 sampai 15 volt itu sudah cukup. Kemudian ini bagian AC disambung langsung ke dimmer AC untuk menuju ke bagian elemen solder. Oke, seperti ini. Elemen. Kemudian dimmer DC-nya hanya untuk mengontrol kipas. Jadi semburan kipasnya dapat diatur biar pas. Kemudian switch magnetnya ini relay. Nah, tegangannya diambilkan dari power supply. Relaynya dipakai untuk memutus jalur ke elemen. Dan switch relaynya dihubungkan ke switch magnet yang ada di handle. Ini aku buka ya biar lebih jelas untuk pemula yang belum pernah merakitnya, biar tidak penasaran. Jenis handle seperti ini, nah seperti ini teman-teman isinya. Jadi ini elemen. Dimmer AC masuk ke elemen, kemudian relay yang ada di kotak, dan switch magnet. Coba aku tulis dulu. Jadi switch magnet ini akan terhubung ketika didekatkan magnet ya. Adapun letaknya di handle ini, di tengah ini yang ada lem. Ini ada switch magnetnya. Kalau dekat magnet, dia terhubung dan menghidupkan relay. Relaynya memutus jalur ke elemen blower. Ke elemen blower, ke elemen solder begitu teman-teman. Jadi saat diletakkan, elemen soldernya mati. Jadi tidak over panas. Ini blower dari dimmer DC, power supply dimmer DC untuk mengatur kecepatan kipas.
dimmer AC-nya untuk elemen soldernya. Pokoknya seperti ini saja teman-teman, sesimpel ini. Adapun kalau pengen nambah volt digit, disambungkan yang AC ke output dimmer AC ya, yang menuju elemen soldernya untuk volt AC. Jadi nanti tahu diputar berapa volt, bisa diingat-ingat kalau untuk komponen kecil sekian volt. Kemudian untuk panel voltmeter digit DC-nya ditaruh di output dimmer DC. Jadi kecepatan kipas bisa dilihat dengan volt. Biasanya menggunakan berapa volt untuk semburan angin yang pas saat menyolder. Begitu ya teman-teman. Skemanya seperti ini, simpel banget. Adapun yang lain-lain untuk eksternal power supply itu sudah paham ya. Ini bahas pokok bagian solder blower. Seperti ini. Jadi kipas blowernya ada di handle yang jenis ini. Kalau selangnya besar berarti kipasnya ada di kotak. Ada dua jenis ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan dapat difahami. Dan nah, diperhatikan lagi. Ini aku coba di 63 volt AC ya. Nah, kalau diletakkan seperti ini sekali lagi mati. Oke lah teman, sudah sesuai yang diharapkan. Sampai sini dulu ya. Ketemu lagi di ide-ide kreatif berikutnya.